Perang terbuka antara NATO dengan Rusia diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat negara-negara NATO sudah mulai mempertimbangkan menembak jatuh pesawat Rusia. Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Financial Times pada 10 Oktober 2025. Lebih tepatnya, sumber utama melaporkan bahwa negara-negara NATO mulai bahas pelonggaran aturan bagi pilot jet tempur mereka, terkhusus untuk dapat menembak jatuh pesawat-pesawat tempur Rusia. Pertimbangan terbaru itu membuktikan bahwa NATO akan mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap Moskow. Adapun rencana NATO mengambil langkah yang lebih tegas ini menyusul serangkaian dugaan pelanggaran wilayah udara, termasuk serangan drone dan dugaan rencana sabotase Rusia di Eropa. Juga menilai bahwa invasi skala penuh yang didiksikan Moskow sebagai operasi militer khusus di Ukraina, serta sebagai bentuk ancaman jika Rusia juga akan melebarkan invasinya ke wilayah lain di sekitar. Cina dikabarkan akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Tepat, sebagai tanggapan atas sanksi Amerika Serikat terhadap perdagangan minyak Iran. Mengutip Al Arabiya pada Oktober 10, hal ini diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun pada Jumat, 10 Oktober 2025. Awalnya, Jiakun menegaskan bahwa Tiongkok mendesak AS untuk berhenti menggunakan sanksi. Seraya menambahkan bahwa Cina akan melindungi keamanan energinya. Sehingga, dia menekankan bahwa Cina akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaan dan warga negara mereka. Adapun, sanksi AS itu dijatuhkan terhadap sekira 100 individu, entitas dan kapal. Termasuk, kilang dan terminal independen Cina, yang membantu perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Ini ada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membagikan kabar tragis saat Rusia melancarkan serangan skala besar pada Jumat 10 Oktober dini hari. Zelensky mengatakan bahwa serangan besar Rusia di seluruh wilayah Ukraina itu menewaskan seorang anak di Zaporizhia dan lebih dari 20 orang terluka. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi serangan besar ini yang dilakukan oleh Rusia terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan cara untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada Moskow agar Rusia mau berdamai. AS mempertimbangkan penerapan sanksi dan juga tarif yang lebih ketat untuk menghantam ekonomi Rusia yang bergantung pada minyak. Opsi lain adalah memberi Ukraina persenjataan yang lebih banyak dan lebih baik yang dapat menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia seperti rudal jelajah Tomahawk. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada 8 Oktober kalau momentum kuat menuju penyelesaian damai di Ukraina yang dibangun oleh Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin itu bertemu di Alaska pada 15 Agustus sudah sebagian besar habis. Dia justru menyalahkan sekutu Kiev dari negara-negara Eropa yang Rusia nilai itu cenderung tidak memberikan sinyalemen positif dengan terus mengalirkan dukungan senjata ke Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa Rusia saat ini menjadi infrastruktur energi Ukraina sebagai sasaran serangan. Adapun hal ini terjadi menjelang musim dingin akan tiba, Tribuners. Ia mengatakan lebih dari 20 orang di seluruh negeri dilaporkan terluka dan menambahkan bahwa Ukraina butuh aksi yang lebih tegas dari para sekutu mereka seperti Amerika Serikat dan juga NATO. Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov saat berbicara di Duma Negara Rusia mengisyaratkan kalau Rusia kini tidak lagi memikirkan soal perdamaian. Zelensky akan mengharapkan tindakan tegas dari sekutu Ukraina karena kedua belah pihak yang bertikai ini terus menyerang infrastruktur energi satu sama lain. Dilaporkan 450 drone dan 30 rudal Rusia dengan ganas menyerang wilayah Ukraina pada Jumat 10 Oktober 2025 dini hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, serangan skala besar Rusia itu menewaskan seorang anak di Zaporizhia dan lebih dari 20 orang terluka. Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia saat ini menjadikan infrastruktur energi Ukraina sebagai sasaran serangan. Atas kejadian tersebut, tim teknisi dan pihak terkait diterjunkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pihaknya melakukan berbagai cara untuk memulihkan aktivitas masyarakat seperti semula. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui akun media sosial X-nya pada Jumat 10 Oktober.
Menurut Zelensky, serangan itu direncanakan di bawah arahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lebih lanjut, Zelensky menekankan tak butuh pencitraan Amerika Serikat. Menurutnya, saat ini Ukraina membutuhkan aksi yang lebih tegas dari para sekutu mereka seperti Amerika Serikat dan NATO.